pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Mintas Malam. Kabar luar biasa yang sangat melegakan datang dari sektor ekonomi kita malam ini. Rupiah berhasil mencetak sejarah baru setelah mengalami penguatan yang sangat drastis. Dolar AS yang sempat meroket parah hingga menyentuh angka Rp17.000, malam ini langsung terjun bebas ke level Rp6.800 per dolar AS. Angka ekstrem ini berhasil dicapai berkat keputusan berani dari B.J. Habibie demi menyelamatkan ekonomi dan menekankan inflasi yang mencekik masyarakat. Habibie secara mengejutkan memilih untuk mengorbankan mega proyek pesawat kebanggaan Indonesia yaitu 6250. Anggaran raksasa untuk proyek Dirgantara tersebut resmi dialihkan sepenuhnya demi menstabilkan harga kebutuhan pokok dan menyelamatkan daya beli masyarakat. Di saat nilai tukar rupiah sempat menyentuh angka lebih dari Rp17.000 per dolar AS, ingatan publik langsung teringat pada satu nama, yaitu B.J. Habibie. Presiden ketiga Republik Indonesia itu pernah menghadapi situasi yang bahkan lebih gawat saat krisis 1998. Waktu itu, dolar Amerika sempat melonjak sampai Rp17.000. Ekonomi kacau, banyak bank tumbang, harga-harga melambung tinggi, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah nyaris hilang. Tapi, yang bikin banyak orang masih kagum sampai sekarang, dalam waktu sekitar 17 bulan saja, B.J. Habibie berhasil membawa rupiah menguat drastis hingga berada di kisaran Rp6.500 per dolar AS. Lantas, apakah kondisi seperti itu bisa terulang lagi hari ini? B.J. Habibie resmi menjadi Presiden Republik Indonesia pada Mei 1998 setelah Presiden Soeharto mundur di tengah gelombang krisis ekonomi dan demonstrasi besar-besaran. Saat itu, situasi ekonomi Indonesia memang sedang berada di titik kritis. Nilai tukar rupiah jatuh tajam, inflasi melonjak tinggi, dan kepercayaan investor terhadap Indonesia menurun drastis. Yang menarik, Habibie sebenarnya bukan ekonom. Ia dikenal sebagai insinyur dan ahli pesawat terbang. Tapi, justru pendekatan ilmiah itulah yang sering dipakai untuk menghadapi krisis. Habibie pernah mengibaratkan kondisi rupiah seperti pesawat yang mengalami stall. Dalam dunia penerbangan, stall adalah kondisi ketika pesawat kehilangan daya angkat dan bisa jatuh kalau tidak segera dikendalikan. Menurut Habibie, langkah pertama bukan langsung membuat pesawat terbang tinggi lagi, tapi menstabilkannya dulu supaya tidak jatuh lebih parah. Logika itulah yang kemudian dipakai untuk menyelamatkan rupiah. Ada beberapa langkah penting yang diambil B.J. Habibie saat itu. Salah satu yang paling besar adalah membuat Bank Indonesia lebih independen atau lebih bebas dari campur tangan pemerintah. Tujuannya, supaya Bank Sentral bisa fokus menjaga stabilitas ekonomi tanpa tekanan politik. Selain itu, pemerintah juga melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap sektor perbankan. Banyak bank bermasalah digabung atau diperbaiki sistemnya. Habibie juga mulai membuka komunikasi yang lebih transparan kepada publik dan investor. Perlahan, kepercayaan pasar mulai kembali tumbuh. Hasilnya cukup mengejutkan. Rupiah yang sempat berada di titik terburuk perlahan menguat hingga stabil di kisaran Rp6.500 per dolar AS. Bukan cuma itu, inflasi yang sebelumnya sempat mencapai sekitar 78% juga berhasil ditekan drastis menjadi sekitar 2%. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah rupiah bisa kembali menguat seperti era Habibie? Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Edi Jurnasin mengatakan peluang rupiah untuk menguat sebenarnya tetap ada. Menurut Edi, nilai tukar rupiah sangat dipengaruhi banyak faktor, bukan cuma kondisi dalam negeri, tapi juga situasi global seperti suku bunga Amerika Serikat, perang geopolitik, harga minyak dunia, sampai arus investasi asing. Ia menjelaskan, Bank Indonesia memang bisa melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas rupiah. Misalnya, dengan menjaga suku bunga tetap stabil atau masuk ke pasar untuk menahan gejolak nilai tukar. Namun intervensi itu tidak bisa dilakukan terus-menerus tanpa dukungan kondisi ekonomi yang kuat. Edi Jurnasin juga menilai tantangan terbesar sekarang bukan cuma soal kurs dolar, tapi bagaimana semua kebijakan pemerintah bisa berjalan searah. Mulai dari kebijakan fiskal, pengelolaan utang negara, penciptaan lapangan kerja, sampai kepastian hukum bagi investor. Menurutnya, investor biasanya akan lebih percaya masuk ke Indonesia kalau situasi politik stabil, aturan hukumnya jelas, dan ekonomi dalam negeri dianggap sehat. Karena itu, penguatan rupiah bukan hanya tugas Bank Indonesia semata, tapi juga membutuhkan kerjasama pemerintah, dunia usaha, dan kondisi global yang mendukung. Sebuah keputusan yang dinilai banyak pihak sebagai pengorbanan luar biasa, menunda mimpi teknologi demi perut rakyat. Dampaknya instan, rupiah kita langsung menguat tajam malam ini. Kami akan terus mengupdate perkembangan rilis resmi dari Bank Indonesia di segmen berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa.